Pada pagi yang berbahagia ini Bapak akan mengabsen yaitu kehadiran daripada siswa. Yang pertama adalah Ade Farel Burkian, kemudian Aidil Fitra Matriski, kemudian Alif Umar Syah, Amir Junaida, Anggu Daulay, Andika Fitra, Anissa Trihapasari, izin Pak. ya, Asila Nabila, Aulia Isrin Pratama, Ade Hari Taufi, Idil Wais Nanti Tawar Naki, Aprilia Rahmayani, Hesti Handayani, Ihsan Fahrullah, Hadir Pak. Ilham Rizwandi Putra, Hadir Pak. Esa Rosmarga Yutami, Kairani, Mia Marliza, Muhammad Fadli, Nasyura Sikin, Naufal Rafainas, Nilam Cahaya Ningati, Naufal Effendi, Nakia Ayu Lestari, Puristi Rangganis, Hadir Pak. Baudatul Aula, Sapira Wahda, mana? Sani Al-Mikra. Hadir Pak. Pada pagi yang berbahagia ini, ya, kita akan membahas, yaitu sesuai dengan tadi, ya, kompetisi dasar pertama yaitu 1.13, yaitu meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah sebagai bukti nyata Islam dilaksanakan dengan benar. Kemudian 2.13, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. 4.13, menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Ini adalah sebagai tadi. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yaitu IPK-nya 3.13.1 yaitu menjelaskan kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah dengan benar. 3.13.2 menceritakan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dengan benar. Kemudian 4.13.1 menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Kemudian sebagai apersepsi, ya, apersepsinya dalam pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini adalah yang terjudul yaitu tentang sejarah ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Sebagai
KD-nya atau kompetensi dasarnya adalah 1.13, yaitu meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar. 2.13 yaitu menunjukkan perilaku sebagai DPK secara benar ilmuwan pada masa Bani Umayyah. 3.13 memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang 4.13 yaitu menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Melalui program Advanced Learning yaitu PBL dengan pendekatan saintifik feedback peserta didik yaitu diharapkan dapat pertama yaitu menunjukkan bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah yaitu sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar. Yang kedua, menjelaskan perilaku tekun sebagai implementasi dalam meneladani ilmuwan pada masa Bani Umayyah. Yang ketiga, menyajikan paparan mengetahui sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Sebagai persepsi, pernahkah siswa mendengar apa itu sejarah daripada Abbasiyah? Yang kedua, mengapa sejarah sangat penting yaitu diketahui? Nah, seperti ini sejarah dan asal-usul dinasti Abbasiyah. Inilah sejarah asal-usul dinasti Abbasiyah, yaitu penguasa dalam sejarah Islam yang menyumbang yaitu kemajuan peradaban umat manusia. Kemudian di sini ada dinasti Bani Umayyah, periode dinasti Bani Umayyah yaitu Damaskus, kemudian dinasti Bani Umayyah Andalusia. Nah, seperti ini dinasti Bani Umayyah, ini periode dinasti Bani Umayyah Damaskus. Kemudian sejarah berdirinya dinasti Umayyah periode Damaskus itu pertama sekali yaitu dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah pada tahun 661 Masehi. Yang kedua, dinasti Bani Umayyah periode Damaskus berkuasa selama 90 tahun yang memimpin kurang lebih yaitu 10 tahun. 705 sampai dengan 705 Masehi dan Umar bin Abdul Aziz khalifah yang ke-8. Kemudian dinasti Bani Umayyah periode Damaskus itu berakhir yaitu pada tahun 750 Masehi digantikan oleh khalifah yaitu Bani Abbasiyah. Kalau akhir kejayaan dinasti Umayyah itu 743 sampai 750 Masehi. Sekian dan terima kasih. Ini adalah sebagai tadi yang ada di dalam resep sesuai dengan kita. Kemudian kita sudah tahu yaitu apa itu tentang ilmu pengetahuan pada masa yaitu dinasti Bani Umayyah. Di situ berbagai macam ilmu, bahkan di situ adalah kota yang tertua perkembangan umat Islam di dunia. Dari situ sampai sekarang terjadilah ilmu pengetahuan dari abad awal zaman dahulu sampai kepada apa yang modern yang dikembangkan oleh siapa kira-kira? Kira-kira ada tokoh ilmu peradaban pada zaman tersebut sampai sekarang yaitu masih berlaku sangat maju sekali. Salah satu contohnya ilmu apa kira-kira? Ya, tentang ilmu pengetahuan. Ada ilmu kimia, ada ilmu kedokteran, kemudian ada ilmu filsafat, ada ilmu fikih, kemudian ada berbagai macam pecahan ilmu agama yang ada seperti yang kita pelajari seperti sekarang ini. Bahwa sejarah dasarnya yaitu masa dinasti Bani Umayyah sampai sekarang masih diterapkan oleh tokoh-tokoh ilmu. Seperti ilmu apa tadi? Ya, ada kedokteran. Ada nggak sekarang zaman sekarang kedokteran? Ilmu filsafat ada tidak? Ilmu kimia ada tidak? Dan itulah awal sejarah. Dari mana datangnya? Yaitu tentang sejarah ilmu pengetahuan yang awalnya yaitu pada masa Bani
berikan videonya seperti ini. Kota yang dermawan karena kemakmurannya, namun juga pemurah karena sifatnya. Ibu kota Suriah ini adalah pusat budaya dan komersial yang penting. Para sejarawan memperkirakan kota ini dibangun pada masa prasejarah, dan kota tua ini terus berkembang tak lekang oleh waktu. Kota tertua di Timur Tengah ini didirikan pada milenium ketiga sebelum Masehi. Meskipun Damaskus terkenal sebagai kota kuno, namun masih belum jelas kapan tepatnya oasis itu pertama kali dihuni. Penggalian pada tahun 1950 menunjukkan bahwa pusat kota ada pada milenium keempat sebelum Masehi di Tal al-Sarhiyah, negara Damaskus. Tulis pertama yang pasti tentang kota ini ada dalam tablet hieroglif Tel El Amarna di Mesir, di mana kota tersebut terdaftar di antara wilayah yang ditaklukkan oleh Thutmose III pada tahun 1490 sebelum Masehi. Pada milenium pertama sebelum Masehi, Damaskus menjadi ibu kota kerajaan Aram yang sejarahnya diketahui melalui referensi Alkitab dan catatan Asyur. Jejak material penting dari periode itu adalah ortostat basal atau lempengan batu yang menggambarkan sphinx bersayap ditemukan selama penggalian di Masjid Agung. Pada abad-abad berikutnya sebelum Masehi, Damaskus jatuh seperti ibu kota lainnya ke tangan penakluk asing, yaitu ke Asyur pada abad ke-8, Babilonia pada abad ke-7, Persia pada abad ke-6, Yunani pada abad ke-4, dan Romawi pada abad ke-1. Dengan penaklukan Alexander Agung pada 333 sebelum Masehi, Damaskus menjadi bagian dari dunia Helenistik selama hampir 1000 tahun. Permukiman Aram hidup berdampingan dengan pemukiman Yunani baru yang mengikuti rencana Hippodamian atau ortogonal. Penggabungan ke dalam Kekaisaran Romawi melanjutkan tradisi Helenistik dan memberi Damaskus status dan anugerah yang patut ditiru dari sebuah metropolis di bawah Hadrian yang memerintah pada 117 sampai 138 Masehi dan sebuah koloni di bawah Severus Alexander yang memerintah pada 222 sampai 235 Masehi. Terdapat benteng di sudut barat laut sebagai fondasi Romawi. Bangunan lain yang masih dilestarikan adalah Kaber Ananias, memperingati pertobatan Saulus dari Tarsus di Damaskus yang menjadi Rasul Paulus. Bangunan itu berdiri di dekat wujud timur jalan Midat Pasar yang juga dikenal sebagai jalan yang lurus dalam Perjanjian Baru. Seperti bagian Suriah lainnya, kota ini dikristenkan pada abad ke-4. Dengan pembagian Kekaisaran Romawi pada tahun 395, Damaskus menjadi pos militer penting bagi Kekaisaran Bizantium. Perbedaan doktrinal, teologis, dan politik bagaimanapun semakin memisahkan Konstantinopel dari Suriah. Selain itu, perang Persia pada abad ke-6 yang sebagian besar terjadi di tanah Suriah menghancurkan kehidupan ekonomi negara tersebut. Akibatnya Damaskus membuka gerbangnya dengan tidak segan-segan kepada tentara Muslim pada tahun 435. Pada tahun 661 Hawiyah, Khalifah Umayyah pertama mendirikan istananya di ibu kota Suriah dan didirikan pusat pemerintahan di sana. Selama hampir 1 abad setelahnya, kota itu berfungsi sebagai ibu kota kerajaan yang meluas dari yang sekarang menjadi Spanyol hingga perbatasan Cina saat ini. Dan paling jauh jangkauannya dari yang pernah dicapai dalam sejarah Islam.
Meskipun telah rusak, dibakar, dan diperbaiki beberapa kali, namun Masjid Agung menjadi salah satu keajaiban arsitektur Islam. Setelah jatuhnya Bani Umayyah pada tahun 750, penerus Abbasiyah memindahkan ibu kota mereka ke Damaskus. Damaskus menduduki status kota provinsi, dikenakan hukuman oleh dinasti baru karena banyak pemberontakannya. Bangunan Umayyah dihancurkan dan benteng kota dibongkar. Ketika rute perdagangan berubah, Damaskus juga kehilangan banyak keunggulan ekonominya. Situasi tidak membaik dengan penyerahan kedaulatan dari Baghdad ke Kairo pada akhir abad ke-9, atau ketika para petualang berkiblat giliran memerintah Damaskus baik secara independen atau di bawah kekuasaan nominal, baik Abbasiyah atau Saljuk selama abad ke-11. Perang salib menjadi ancaman serius bagi kota tersebut pada akhir abad ke-11. Damaskus mengalami banyak serangan dan pengapungan serta kehilangan sebagian besar daerah pedalamannya. Selama periode kacau ini, tembok kota dibangun kembali dengan berbal yang diperkuat dan sebuah benteng didirikan di seluruh barat laut kota. Muncul pada periode ini. Pada abad ke-12, kota ini dibagi menjadi komunitas terpisah. Setiap lingkungan dilengkapi dengan fasilitasnya sendiri, termasuk masjid, pemandian, dapur umum, pasokan air mandiri, dan pasar kecil. Era baru dibuka ketika Nur al-Din, seorang emir atau komandan militer Turki yang tua, merebut kota itu pada tahun 1154 dan menjadikan Damaskus sebagai ibu kota kerajaan yang kuat dan basis untuk kampanye militernya melawan tentara salib. Selama lebih dari 150 tahun, Damaskus adalah basis perjuangan Muslim melawan perang salib. Nah, dari cerita sejarah yaitu tentang dinasti Aksum, maka Damaskus kota tertua yaitu saksi kejayaan Islam. Kita tentu sudah mengetahui yaitu tentang daripada sejarahnya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, yaitu tentang sejarahnya dan tentang pengetahuan. Dan seperti ini yang videonya sudah Bapak jelaskan. Karena kita menggunakan PBL yaitu program Basic Learning, Bapak akan membagikan yaitu RKTV. Ya. Pusat ya. Ya, pada lembar kerjanya sebelah situ ada terbagi kelompoknya. Ikuti sesuai dengan panduan seperti sejarah yang video yang baru kita tayangkan. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok biar banget sudah ada terbagi kelompoknya ya. Pertamanya kemudian hasil dari materi yang ada dari video dan di KTD waktu lainnya nanti kita presentasikan.
Ya, dianggap videonya sudah siap. Coba kelompok 1 dipresentasikan dulu, kemudian lanjut kelompok 2 dan kelompok 3. Harus sudah dipresentasikan hasilnya ya. Bapak tutup dengan akhirul kalam. Sebelum itu kita bersalawat dulu, yaitu kepada junjungan kita, yaitu Baginda. Baca di dalam masing-masing saja ya. Kemudian lanjut dengan doa sebagai penutup. Sudah selesai. Bapak akhiri dengan akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.